Mengapa tindakan sadis bisa dilakukan oleh pelaku, apalagi korban yang ada ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan para pelaku? Dan untuk membahasnya, kami terhubung dengan kriminolog, ada Adrianus Meliala bergabung bersama kami. Pak Adrianus, ini merupakan kejadian yang cukup menggegerkan, ada serial killer di Cirebon, dan juga tentunya pembunuhan berantai ini akhirnya sudah berhasil diungkap polisi dengan korban yang untuk sementara ada 9 korban meninggal dunia merupakan keluarga dan juga mereka masih saling berkerabat dekat. Apakah ini juga menyebabkan pelaku bisa melakukan tindakan sadis karena kekerabatan ini atau bagaimana, Pak Adrianus? Ya, sebelumnya perlu disebutkan bahwa dengan latar belakang kurang lebih sama, sebetulnya di Magelang pernah terjadi ya tahun lalu, di mana dengan konteks penggandaan uang, maka seseorang yang menjadi dukunnya begitu ya, itu lalu kemudian membunuh 4 orang, 4 atau 5, paling tidak ya 4 orang lah yang ditemukan oleh polisi. Nah, yang sekarang ini memang lebih kompleks ya. Pertama dari segi jumlahnya lebih banyak korbannya, juga melibatkan beberapa kota sekaligus, dan yang kedua juga nampaknya ada 2 tipe korban. Pertama, korban yang memang ingin mendapatkan pesugihan dan uangnya digandakan. Serta yang kedua adalah orang-orang yang menjadi lingkaran dalam dari pelaku, yakni yang kita sebut sebagai family tree, dan mengetahui tindakan pelaku dan kemudian dihabisi. Jadi memang ini satu satu kasus yang lebih masif ya, dan layak untuk mendapat perhatian dari kita semua. Nah, soal pertanyaan apakah lalu lebih sadis, ya mestinya sih kita bicara mengenai adanya situasi tega ya, empati dari seseorang terhadap keluarganya sendiri, terhadap lingkaran dalamnya sendiri. Tapi ternyata fakta memperlihatkan bahwa ternyata orang yang kita sebut sebagai orang yang biasa-biasa saja, orang kebanyakan, tapi tahu juga memiliki kemampuan untuk kemudian tanpa belas kasihan, dingin ya, mampu melenyapkan, mampu menghabisi keluarganya sendiri. Demikian. Ya, Pak Adrianus, kalau kita lihat dari sisi kriminalitas, Anda sebagai seorang kriminolog, tindakan kriminal semacam ini dilakukan oleh keluarga yang lebih dekat. Apakah memang karena ada faktor mengingat dia keluarga sehingga si pelaku ini merasa lebih mudah untuk membunuhnya atau bagaimana? Kalau lebih mudah tentu ada benarnya. Mengingat tentu saja kecurigaan dari anggota keluarga terhadap si calon pembunuh ini tentu tidak ada ya. Jadi saya berpendapat bahwa mau saja misalnya terhadap 3 orang yang terakhir ini, mau saja misalnya dikatakan begini, ayo kita minum kopi, sudah saya racik ya, sehingga lalu bisa bisa tambah sehat, bisa tambah kuat dan seterusnya ya. Padahal sebetulnya kopi tersebut sudah dicampuri dengan pestisida ya. Alhasil kemudian lebih mudah untuk membunuh mereka. Itu pun juga sebetulnya kalau kita bicara mengenai 2 orang anak yang tidak meninggal dunia, konon menurut kepolisian satu juga sudah curiga. Maka kemudian dia hanya mengkonsumsi kopi itu sedikit saja, alhasil dia kemudian tidak mati. Dengan kata lain, bahwa di dalam sesama anggota keluarga pun juga mulai ada situasi saling curiga seperti itu. Tentulah kita bisa melihat keluarga macam apa yang sudah saling curiga, yang lalu kemudian saling menghabisi satu sama lain. Demikian. Selain memang korbannya ini masih memiliki kerabat dekat dengan para pelaku, cara menghabisinya juga ini cukup sadis, ada yang diracun, kemudian juga ada yang dicekik seperti itu. Apakah artinya ini memang ada kejadian pembunuhan yang sudah betul-betul direncanakan, Pak Adrianus? Itu pasti ya. Jadi ketika para anggota keluarga itu dikumpulkan, lalu kemudian diajak minum kopi, itu saja sudah masuk dalam kategori perencanaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau dilihat dari TKP di Cianjur, di Bekasi, dan di Garut itu kan sebetulnya signature-nya beda-beda tuh. Ya, racun itu hanya ada di Bekasi, ya, itu yang juga sama seperti yang di Magelang. Tapi kalau kita bicara mengenai yang di Cianjur kan itu dipukul saja, dipukul lalu mati dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Dengan kata lain, signature-nya belum belum kelihatan sebetulnya, atau mungkin juga signature-nya tidak ada yang berpola. Mereka bisa mereka bisa menggunakan alat apa saja, modus apa saja, yang penting korban mati, yang penting orang yang sudah setor uang itu kemudian bisa diambil uangnya dan kemudian bisa lenggang kangkung, yang penting juga keluarga yang tahu lalu kemudian sudah mati dan dia bisa meneruskan kegiatannya. Dengan kata lain, nuansa egonya luar biasa. Dia tidak peduli dengan nasib orang lain, tidak peduli dengan nyawa orang lain, yang penting dirinya selamat. Demikian. Ya, selain pelaku utama yang menjadi otaknya yakni adalah Wawon, ada juga pelaku lainnya yang juga terlibat dalam aksi pembunuhan ini.
Benarkah ini merupakan sebuah permufakatan dan mengapa bisa mereka merencanakan seperti itu? Anda melihatnya bagaimana? Kalau dilihat dari rilis kepolisian, memang ada pembagian kerja ya di antara mereka, baik pembagian kerja dalam rangka kegiatan penggandaan uang, pesugihan tadi, dan juga pembagian kerja dalam rangka pembunuhan. Ada yang mengamankan, ada yang memberikan kopi, ada yang mencekik. Dengan kata lain, terjadi pembagian kerja. Nah, kemungkinan besar bahwa karena mereka ini kompak kelihatannya ya, kompak dan sejak awal sudah terlibat dalam kejahatan itu, maka kemudian semuanya atau ketiganya saling memperkuat diri, saling mendukung ketika kemudian ada ide untuk menghabisi korban saja. Kemungkinan tentu saja nanti tergantung pemeriksaannya. Kemungkinan misalnya kalau itu sendirian, mereka tidak berani berbuat seperti itu, apalagi sampai 9 orang. Tapi karena dilakukan bersama-sama, ya saling memperkuat diri, saling mendorong gitu ya, sehingga kemudian lalu mereka berani berbuat seperti itu, ya bahkan dengan cara yang cukup rapi. Demikian. Ya, kalau kita bicara soal faktor dari kasus pembunuhan ini, ada juga rilis kepolisian mengatakan bahwa Wawon ini ternyata memiliki banyak hutang, artinya ada sisi ekonomi juga di sana. Namun di sisi lain, Wawon juga menyatakan bahwa dirinya memiliki kekuatan supranatural seperti itu. Sebenarnya mana yang paling mendekati ataupun yang paling memungkinkan? Apakah faktor ekonomi atau memang faktor gangguan kejiwaan sendiri? Saya kira ketika dia mengklaim bahwa memiliki kekuatan supranatural, itu saya kira bukan gangguan itu, lebih kepada pembualnya ya. Jadi ada orang yang mampu boasting ya, dan karena meyakinkan maka kemudian lalu orang percaya. Nah, tetapi ketika dikaitkan juga dengan mungkin gaya hidup yang boros, gampang dapat uang, gampang keluar gitu ya, maka kemudian lalu dia segera segera bokek lah dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa bahwa dia punya istri istri yang banyak, dan juga bisa dibayangkan juga mungkin pengeluarannya juga amat besar. Alhasil kemudian dia lalu perlu terlibat lebih jauh dengan kegiatan pesugihannya, antara lain juga dengan mengambil mangsa TKW-TKW, ya, mereka yang baru pulang dari luar negeri, banyak uang, dan kemudian lalu bisa dengan mudah diiming-imingi untuk kemudian bisa mendapatkan uang lebih banyak. Nah, masalahnya kemudian tentu saya kira ya, ini tentu saja perlu dibuktikan. Saya kira lalu ada janji-janji yang nggak bisa ditepati, ya, juga di pihak lain kemudian uang sudah keburu masuk, maka kemudian TKW itu lalu menagih, maka ketika itu lalu kemudian ada pikiran gelap dari ketiganya untuk segera menghabisi. Nah, dilalah mungkin karena itu dilakukan di rumah sendiri, pembunuhan tersebut, maka kemudian diketahui oleh yang lain, diketahui oleh anggota keluarga, maka agar kemudian, nah ini dia nih, agar kemudian bisa tetap memperlakukan modus itu, maka kemudian anggota keluarga dibunuh juga. Jadi ada dua fase ini menurut saya terkait dengan pembunuhan tersebut, melibatkan siapa yang dibunuh itu. Baik, artinya memang kemungkinan faktor ekonomi ini masih begitu besar yang menjadi dasar dari tindakan bagi para pelaku. Tapi kalau kita bicara soal kemungkinan dengan kejadian sudah terjadi, ada 9 korban yang ditemukan. Apakah ada kemungkinan nanti ditemukan korban-korban lainnya kalau Anda melihat pola yang seperti ini, Pak Adrianus? Kalau saya dengar dari pemberitaan itu, bukankah istrinya juga mengatakan bahwa ada orang yang hilang juga dan belum ditemukan. Jadi jangan-jangan bahwa orang itu juga termasuk dalam konteks konteks orang yang dibunuh juga. Poin saya begini, bahwa sudah ada 9 orang yang meninggal dan itu sudah terjadi dalam beberapa waktu, tapi kenapa kemudian polisi baru bisa tahu ketika ada kasus keracunan. Jadi bayangkan bahwa sebetulnya kan niat awal polisi kan bukan menyelidiki kasus pembunuhan, tapi kasus keracunan, ya. Sehingga kemudian lalu polisi menurut saya kaget ketika kemudian ternyata bukan hanya keracunan yang terlihat amat janggal, dan lalu melihat ada lubang dan seterusnya, sehingga kemudian lalu mengalihkan topik, ya, mengalihkan fokus lidiknya, bukan lagi lidik ke keracunan tapi pembunuhan. Bayangkan 9 orang sudah meninggal di 3 kota dalam waktu yang lama, dan juga kemungkinan ada korban-korban lain, tapi kemana sistem hukum kita, kemana sistem keamanan kita, ya, kemana daya deteksi masyarakat kita, sehingga begitu banyak orang sudah hilang, tapi kok semua orang tidak merasa apa-apa ya. Kepolisian juga tidak merasa apa-apa, ya, tidak mendapat laporan apapun gitu ya, dan baru kemudian bisa mendapatkannya dengan satu pendekatan yang kita sebut sebagai there is no perfect crime, artinya kejahatan tidak akan ada yang sempurna,
cepat atau lambat akan terbuka juga. Jadi menurut saya ini kritik ya bagi kita apalagi terkait hari dengan ini, siang hari deteksi ini, sore masyarakat hari kita. ini pihak dari kepolisian akan melakukan olah TKP. Kita akan nantikan bagaimana pengusutan kasus ini dan juga fakta apa yang ditemukan dalam olah TKP. Terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog, sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline.